Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muamalah, NIM 221F10002. Saya di sini akan mendeskripsikan film yang berjudul I Am Sam. Film I Am Sam bercerita tentang seorang pria bernama Sam yang ternyata mengidap penyakit keterbelakangan mental. Hal tersebut membuat tingkah laku serta tingkat kecerdasan dari Sam tidak lebih baik ketimbang anak kecil yang berusia 7 tahun. Sehingga di usianya yang sudah dewasa, tingkah laku Sam tak ubahnya seorang anak kecil. Ternyata Sam memiliki seorang putri bernama Lucky yang begitu ia cintai. Sebenarnya Lucky bukanlah putri kandung dari Sam. Karena ternyata Lucky adalah putri dari teman Sam. Namun ternyata teman Sam tersebut enggan untuk bertanggung jawab dan memilih untuk meninggalkan Lucky begitu saja. Sehingga Lucky akhirnya diasuh oleh Sam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus memenuhi kebutuhan Lucky. Sam bekerja di sebuah kedai kopi, sebuah penghasilan yang tentu tidak seberapa. Namun, Sam selalu berusaha sekuat tenaga dengan keterbatasannya untuk bisa membuat Lucky menjadi bahagia. Masalah mulai muncul ketika Lucky menginjak usia 7 tahun. Badan pemerintah mulai menyadari bahwa Sam dengan keterbelakangan mental yang ia miliki pastinya sudah tidak bisa menjadi orang tua bagi Lucky. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat badan pemerintah tersebut memutuskan untuk mengambil Lucky dari tangan Sam. Dan sementara diinapkan di rumah orang tua asuh. Sedangkan siang, pengadilan tentang hak asuh Lucky dilanjutkan di pengadilan. Sam yang tidak berdaya tentu tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan badan pemerintah bahwa dia mampu menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk Lucky. Sam memutuskan untuk bertemu dengan Rita Harrison, seorang pengacara yang cukup terkenal. Ketika mengetahui bahwa Sam meminta pertolongannya, awalnya Rita Harrison enggan untuk menolongnya, serta sinis bisa membantu Sam menang di dalam pengadilan. Namun, karena kerja keras serta ketulusan yang diberikan oleh Sam, membuat hati Rita Harrison menjadi luluh juga. Ia kemudian memutuskan untuk membantu Sam agar bisa mendapatkan kembali hak asuh dari Lucky. Ketulusan serta cinta kasih yang murni ditunjukkan Sam kepada Lucky, bahwa dia akan melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kembali putrinya tersebut. I Am Sam adalah sebuah film bertema drama keluarga. Pembahasan retardasi mental. Apa retardasi mental itu? Yaitu para pakar mengartikannya sebagai kelainan serius dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan berperilaku. Kondisi ini menghambat kesanggupan seseorang untuk memahami atau memperlakukan orang lain dengan normal dan membuatnya tidak bisa menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan. Biasanya nilai IQ-nya yaitu di bawah 70 dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Retardasi mental bertuju pada sekelompok kelainan pada fungsi intelektual dan defisit pada kemampuan adaptif yang terjadi sebelum usia dewasa. Akan tetapi, klasifikasi retardasi mental lebih bergantung pada hasil penilaian IQ daripada kemampuan adaptif. Retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermaknaan, secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental adalah mid retardation. Etiologi retardasi.
mental dapat terjadi mulai dari prenatal, prenatal, dan postnatal. Beberapa penulis secara terpisah menyebutkan lebih dari 1000 macam penyebab terjadinya retardasi mental. Dan banyak di antaranya yang dapat dicegah. Ditinjau dari penyebab secara langsung, dapat digolongkan atas penyebab biologis dan psikososial. Diagnosis retardasi mental tidak hanya didasarkan atas uji inteligensia saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orang tua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisik, laboratorium, pemeriksaan penunjang. Tata laksana retardasi mental mencakup tata laksana medis, menempatkan di panti khusus, psikoterapi, konseling, dan pendidikan khusus. Retardasi mental sebenarnya bukan suatu penyakit, walaupun retardasi mental merupakan hasil dari proses patologik di dalam otak yang memberikan gambaran keterbatasan terhadap intelektualisasi dan fungsi adaptif. Retardasi mental ini dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa maupun gangguan fisik lainnya. Pada kenyataannya, IQ bukanlah merupakan satu-satunya patokan yang dapat dipakai untuk menentukan berat ringannya retardasi mental, melainkan harus dinilai berdasarkan sejumlah keterampilan spesifik yang berbeda. Penilaian tingkat kecerdasan harus berdasarkan semua informasi yang tersedia. Sebagai kriteria dan bahan pertimbangan, dapat dipakai juga kemampuan untuk dididik atau dilatih, dan kemampuan sosial atau kerja. Tingkatannya mulai dari taraf yang ringan, taraf sedang, dan taraf sangat berat. Retardasi mental mengenai 1,5 kali lebih banyak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya itu klasifikasi retardasi mental menurut DSM, yaitu retardasi mental sangat berat, yaitu IQ di bawah 20 atau 25, sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Sudah tampak sejak anak lahir, biasanya tidak dapat belajar berjalan, berbicara, atau memahami. Retardasi mental berat, IQ sekitar 20-25 sampai 35 atau 40, sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Sudah tampak sejak anak lahir, yaitu perkembangan motorik yang buruk dan kemampuan bicara yang sangat minim. Dapat dilatih meskipun agak lebih susah dibandingkan dengan RM moderat. Hanya mampu untuk dilatih belajar bicara dan keterampilan untuk pemeliharaan tubuh dasar. Sudah tampak sejak anak lahir, biasanya tidak dapat belajar berjalan, berbicara, atau memahami. Retardasi mental sedang, yaitu IQ sekitar 35-40 sampai 50-55, sekitar 10% dari orang yang terkena retardasi mental. Sudah tampak sejak anak masih kecil dengan adanya keterlambatan dalam perkembangan, misalnya perkembangan bicara atau perkembangan fisik lainnya. Anak hanya mampu dilatih untuk merawat dirinya sendiri. Pada umumnya tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dengan latihan dan dukungan dari lingkungannya, mereka dapat hidup dengan tingkat kemandirian tertentu. Retardasi mental ringan, mild mental, IQ sekitar 50-55 sampai 70, sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. Pada umumnya anak-anak dengan retardasi mental ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau kedua di sekolah. Mulai tampak gejala pada usia sekolah dasar, misalnya sering tidak naik kelas, selalu memerlukan bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi.
Mereka memerlukan pengawasan dan bimbingan serta pendidikan dan pelatihan khusus. Mereka seringkali tidak dewasa dan kapasitas perkembangan interaksi sosialnya kurang. Mereka mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan mungkin memiliki penilaian yang buruk. Mereka jarang melakukan penyerangan yang serius, tetapi bisa melakukan kejahatan impulsif. Penyebab kelainan mental ini adalah faktor keturunan genetik atau tak jelas sebabnya, simplex. Keduanya disebut retardasi mental primer, sedangkan faktor sekunder disebabkan oleh faktor luar yang berpengaruh terhadap otak bayi dalam kandungan. Setelah lahir atau terhadap anak-anak, ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Tema sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan. Orang dengan retardasi mental dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Selain inteligensi rendah, seseorang dengan retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan susah berkembang. Keterampilan adaptif antara lain adalah keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan tanggung jawab sosial seperti berpakaian, buang air, makan, kontrol diri, dan berinteraksi dengan orang sekitar. Pencegahan retardasi mental dapat primer mencegah timbulnya retardasi mental atau sekunder mengurangi manifestasi klinis retardasi mental. Pencegahan primer pada orang dengan retardasi mental dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Perbaikan sosial, ekonomi, konseling, genetik, dan tindakan kedokteran seperti perawatan prenatal yang baik, pertolongan persalinan yang baik, kehamilan pada wanita dan di atas 40 tahun dikurangi dan pencegahan peradangan pada anak. Pencegahan sekunder meliputi diagnosa dan pengobatan dini, peradangan otak, pendarahan subdural, kraniostenosis, tengkorak penutup terlalu cepat dapat dibuka dengan kraniotomi. Pada mikrosefali yang kognital, operasi tidak menolong. Kaitan film I Am Sam dengan psikologi kesehatan mental. Film ini berkisah tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah yang sempurna di mata orang lain, yaitu putrinya sendiri, teman-temannya, dan yang utama adalah di mata petugas sosial negara tersebut. Cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia ayah yang mampu mendidik dan membesarkan putrinya seperti anak lainnya. Hal ini dikarenakan Sam memiliki mental retardation, sehingga mereka menganggap Sam tidak mampu mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada Lucky. Dengan intelijensi Sam yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental mild, sebab dia sendiri sudah mampu merawat dirinya sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan normal. Hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi kekuatan dan cara berbicara lambat dan kurang jelas. American Association on Mental Retardation menyatakan bahwa MR menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang terwujud melalui kemampuan adaptif konseptual, sosial, dan praktikal yang dipelajari untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. AAMR dapat Sigmaxus or 2009 keterbatasan. Keterbatasan tersebut menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada orang-orang lain, termasuk Sam.
Dalam kasus ini, keterbatasan tersebut bukan hanya berpengaruh pada dirinya saja, melainkan juga banyak mempengaruhi kehidupan putrinya. Dengan intelijensi yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun tertentu, tentu dianggap akan menghambat pendidikan putrinya. Sebab dapat dikatakan bahwa intelijensi Sam akan berada di bawah intelijensi putrinya kelak. Selain itu, para petugas sosial juga menganggap bahwa Sam hanya mampu mempelajari hal tertentu saja. Hal ini terlihat pada saat di pengadilan, pihak petugas sosial mengatakan bahwa Sam tidak akan mengerti kebutuhan Lucky saat remaja nanti. Padahal faktanya, belajar dan berkembang dapat terjadi seumur hidup bagi semua orang. Maka, siapapun dapat mempelajari sesuatu. Hanya saja, bagi Sam, proses pembelajaran tersebut jauh lebih lama dibandingkan dengan normal. Dalam kasus ini, motivasi cukup berperan penting dalam setiap usaha belajar yang dilakukan oleh Sam. Dia tidak mudah learned helpless dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Meskipun dia pernah mengalami putus asa, tapi dia masih dapat bangkit kembali dilihat dari segi sosialisasi. Sam cukup dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Komponen penyesuaiannya sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, penyesuaian di dalam keluarga, penyesuaian di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan senggang dan kehidupan sosial, yaitu aktivitas kelompok dan teman. Jika dilihat dari aktivitas sehari-hari, keterampilan Sam dalam merawat diri seperti makan, mandi, berpakaian telah dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam film tersebut juga ditunjukkan suatu peristiwa saat Sam tidak mampu memakai dasi. Hal ini dikarenakan Sam tidak pernah memakai dasi sebelumnya, sehingga dia belum memiliki pengalaman sama sekali dalam pemakaian dasi. Penyesuaian dalam keluarga merupakan hal yang sangat banyak dijadikan masalah. Masalah tersebut bukan datang dari Sam atau Lucky, putrinya, melainkan dari pihak petugas sosial anak. Hubungan Sam dan Lucky terlihat sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Sam menemani Lucky bermain di taman di sela-sela waktu kerjanya. Bahkan tidak jarang Sam juga mengantar dan menjemputnya sekolah, dan di malam hari dia juga selalu membacakan cerita untuk Lucky dengan buku yang sama. Di lingkungan kerjanya, Sam cukup dihargai oleh rekan-rekan kerjanya, dan rekan kerjanya juga tidak begitu mempermasalahkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Saat sedang bekerja, Sam selalu mengucapkan pilihan yang baik kepada seluruh pelanggan sebagai respon setelah pelanggan memesan minuman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasanya, seperti yang dikatakan dalam Mengusong 2009. Perkembangan bahasa adalah salah satu kekurangan penderita retardasi mental. Sulit bagi penderita untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Mereka pada umumnya hanya mengulangi dan menghafalkan kalimat-kalimat tertentu saja. Sam sendiri selalu mengucapkan kalimat pilihan yang baik kepada setiap pelanggan karena dia menghafalkannya, atau juga hal ini dapat dilihat saat Sam berusaha menghafalkan kalimat-kalimat yang akan diberikan saat dia diminta untuk menjawab pertanyaan pengacara pihak petugas sosial. Jika diminta untuk menjawab secara langsung tanpa menghafal, maka Sam akan memberikan jawaban yang tidak fokus dan kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan, seperti pada persidangan sebelumnya. Dengan kelompok juga dilakukan oleh Sam. Kelompok yang dimiliki oleh Sam beranggotakan para pria yang seusianya dengan dia dan mengalami retardasi mental juga. Selain itu, ada juga temannya yang mengidap fobia terdapat sesuatu rekaman suara. Aktivitas rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah nonton bersama di rumah mereka secara bergantian. Mereka juga sering pergi keluar bersama.
bersama-sama, misalnya makan ataupun belanja. Selain dengan teman permainan, ia juga tetap memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenisnya, yaitu pengacaranya sendiri. Meskipun pada akhirnya hubungan Sam dan pengacara tersebut belum begitu jelas statusnya, namun hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal Sam tidak terganggu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa retardasi yang diderita oleh Sam masih dapat dikategorikan dalam sekelompok MILD. Hal ini dapat kita lihat dari batasan kemampuan yang dimiliki Sam. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Selain itu, yang paling menonjol adalah kemampuan interaksi sosial Sam tidak begitu buruk. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja putrinya, teman wanita, dan juga memiliki aktivitas kelompok. Kesimpulan, retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermaknaan, secara langsung menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Klasifikasi retardasi mental adalah MILD. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam dalam film tersebut, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat secara MILD, sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi kekuatan dan cara berbicara lamban dan kurang jelas. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Kondisi seperti retardasi mental memang sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi dapat dilihat bahwa bukan berarti semua yang mengalami retardasi mental berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Dimengerti dari klasifikasi retardasi mental dapat dilihat dari apa yang bisa dilakukan dengan keterampilan adaptif, antara lain adalah keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengembangkan tanggung jawab sosial. Sekian dari deskripsi tentang film yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.